Oke, kita meluncur menuju Bandara Soekarno-Hatta. Bismillah, lancar. Jadi, hari ini tanggal 18 April 2025 ternyata wafat Yesus Kristus. Bertepatan, saya lihat tol kenapa jam segini semua jalanan hijau. Oh, ternyata hari libur. Padahal ini adalah hari Jumat. Kilometer. Anak yang baju putih bandara. Hah? Deket ya dari rumah Bu ya, bandara ya. Tebal kabutnya nih, Ya, kabut, iya. berkabut. Waktu bulan puasa saya ada pergi ke Sukabumi Bu. Wih, itu di tol Bu, udah kayak kita mau masuk dunia lain. Tebal banget. Kan puncak tuh memang gunung lah gitu, jadi kabut Iya. lebih tebal. Sangat tebal Bu. Kayak mau masuk dunia lain gitu Bu. Enak nih, Jumat Sabtu Minggu orang-orang libur nih. Iya. Yang pegawai enak gaji 1 bulan, Heh. banyak libur. Kapan-kapan nanti saya harus ketemu sama Mbak Lisa ya. Harus dong. Iya. Yang penting jangan diharap Bu. Jangan diharap, tapi yakin pasti ketemu. Dah selesai. Cepat atau lambat pasti ketemu. Pasti ketemu. Itu energinya suami istri Bu. Wih, positif banget. Balisa tuh Mas Abi tuh belum 40 umurnya Bu. Hebat tapi Bu, salut saya. Kadang kalau saya kan suka live TikTok. Memang semua itu harus nekat nih. Ini saya kesini saya nekat, suami bilang mau pergi sendiri, iya. Penuh nekat. Pokoknya buat kita ke Jawa, oke yuk ke Jawa. Jadi saya kan suka live TikTok Bu. TikToknya RDAY kan. Iya. Baru Mbak Lisa WA, Mas Egi, aku live TikTok juga nih ya, masuk ya. Oke Mbak, join lah, masuk kita ngobrol-ngobrol aja, ringan-ringan gitu kan. Tapi memang bahasanya tuh betul-betul, yaitu kalau sudah menjalani dan merasakan atas apa yang pernah Pak Haji sampaikan, menceritakan ke orang-orang juga tuh enak gitu Bu. Betul-betul wah mantap lah pokoknya. Energinya tuh betul-betul saya bilang ke istri saya kan, banyak orang pengen ketemu Mbak Lisa, pengen ketemu Mas Abi, susah setengah mati.
Sedangkan lakimu, suamimu ini semudah itu dekat sama mereka-mereka. Manfaatkan gitu. Maksudnya kita serap energinya, kita tiru gitu kan. Banyak bertanya Mbak Lisa, kenapa Mbak Lisa, kan namanya suami istri pasti adalah kalanya begini, adalah kalanya begitu. Hal apa yang membuat Mbak Lisa sehingga menurunkan ego demi hajat, sehingga memuliakan suami demi hajat, sehingga kan waktu itu Mbak Lisa pernah curhat kan ke Pak Haji. Pak Haji, suami saya nih nggak puasa nih Pak Haji. Apa Pak Haji bilang? Gak apa-apa bos, biarin aja bos. Nah, mungkin kalau orang menangkap kata-kata Pak Haji terus gak tanpa dimaknai ya, pasti langsung, ih Pak Haji gila, masa orang gak puasa suaminya dibilang gak apa-apa. Terus caranya gimana Pak Haji? Caranya jangan kita suruh kamu puasa itu adalah bla bla bla. Jangan ceramah. Suami kita tuh nggak suka kalau diceramain sama istrinya. Sedangkan istrinya bukan ustazah. Tapi gimana caranya? Berdoa, minta sama Allah biar Allah yang menggerakkan hatinya Puasa. agar dia puasa. Daripada kita nyuruh puasa, berdebat, nanti suaminya nggak mau puasa, kita pegelinu, kesel, jengkel. Terus Pak Haji bilang pas ibu lagi jaga berdebat sama anak ya, anak bangun jam berapa, jam berapa, biarin aja bu. Nah, Itu dong. Soalnya dia kalau malam kan baik itu HP, ini bangun nanti jam 10. Itu padahal ada anak ini, tapi benar, ada anak umur 2 tahun. cucu. Suaminya kan pagi-pagi sudah turun kerja. Ya santai saja. Kalau saya mulai marah, pesan makanan GoFood. Itu dong anak-anak sekarang ini. Ya. Jadi bagaimana saya sampai marah-marah itu, sampai mau itu dia dewasa. Ya. Pemikiran ini bukan bujangan lagi, udah ada anak, ada suami. Nah, Kelakuannya sama dengan dia belum kawin. jadi ilmu RDAY itu jangan kita berdebat, jangan kita marahin, jangan kita nyuruh anak begini begitu, nyuruh istri begini begitu. Tapi kita minta langsung sama yang nyiptain anak kita minta langsung sama yang nyiptain istri kita. Apa maunya? Biar dia rajin sholat. Minta biar rajin sholat. Apalagi? Biar dia begini, begitu, begini, begitu. Udah. Jadi kita Maksudnya dalam rumah itu dia ya biar bantu nyapu, bersih-bersihin rumah. ya Nggak ada gitu. nggak apa-apa, biarin aja. Balik lagi. Haji bilang nggak kira, biarin aja. Betul. Dulu saya sempet, apa sih Pak Haji? Masa istrinya nyuruh suaminya sholat disuruh biarin aja? Jangan Mbak, biarin aja. Hah? Nah, baru Pak Haji jelasin. Jadi itu belum titik, masih koma. Nah, orang kebanyakan langsung nangkapnya, ih, aneh-aneh aja Pak Haji. Masa orang istrinya nyuruh sholat, katanya nggak usah, biarin aja. Haji apa nih? Nah kan, kalau orang belum nyimak secara menyeluruh, begitu komentarnya. Juga termasuk ada nih Bu, seorang pelacur datang ke RDAY. Dia pengen bertobat, pengen stop, ya, pengen hidup lurus. Baru Pak Haji bilang apa? Jangan. Itu baru jangan, tapi baru koma Bu, belum titik, belum tanda seru. Kalau orang yang nangkapnya baru setengah, gila nih Pak Haji, ini pelacur pengen bertobat, dibilang jangan, ya kan? Jangan berhenti dulu, terusin kata Pak Haji. Terusin? Orang pengen tobat disuruh terusin. Nah, maknanya begini Bu, seorang pelacur pengen bertaubat, pengen hidup lurus, pengen punya suami lagi, ya, pengen punya suami lagi atau pengen punya suami lah intinya. Sedangkan secara logika manusia
ada suami baik jumpa dengan wanita ketika dia tahu bahwa istrinya, ini anggaplah udah nikah ya, ketika atau ini sebelum nikah, ketika dia tahu calon istrinya adalah seorang pelacur, kira-kira jadi nggak pernikahan tuh, Bu? Kan nih cewek merasa nggak enak nih, jujur nih, harus jujur, saya pernah jadi seorang pelacur. Pasti itu laki-laki mikir 1000 kali, Bu, mau menikahi, ya kan? Maknanya kenapa Pak Haji nyuruh jangan berhenti? Nanti bakal ketemu jodohnya, tamunya, ibaratnya begitu. Kan banyak tuh pelacur-pelacur yang bertobat setelah ketemu laki-laki yang baik hati, menerima apa adanya, ya. Nah, jadi dengan dia bertemu ketika dia sedang bekerja menjadi seorang pelacur, ada laki-laki yang serius ingin menikahi, dan tapi dengan syarat dia harus stop. Ah, itu kan harapannya, dan dapat kaya raya tajir melintir, Bu. Dan itu pernah terjadi sama salah satu tamu RDAY, seorang pelacur, dan dia disuruh Pak Haji sedekah 90% dari penghasilannya. Dapat duit 10 juta, dibuang sama dia 9 juta. Dan yang terjadi adalah dia dapat tamu, orang Brunei, kaya raya, dinikahin, ya kan? Dengan kondisi laki-laki ini tahu si perempuan ini siapa, latar belakangnya. Dan laki-laki ini justru mau ngajak perempuan ini stop yuk, hidup lurus. Itulah, Bu, maknanya. Jadi jangan kita pernah menilainya baru belum selesai Pak Haji ngomong kita bantah, kita sanggah gitu. Jangan, biarkan dulu. Baru kita ada pertanyaan, baru kita tanya ke Pak Haji. Apa maknanya Pak Haji? Begini loh, Bos, begini. Oh, cocok. Memang kalau orang dengar pesan-pesan Pak Haji, Bu, kalau nggak secara menyeluruh, Bu, wah udah pasti bingung 1000%. Tapi kalau kita sudah tahu apa maknanya, oh begini maksudnya, luar biasa, betul. Gitu. Jadi emang guru kita nih dahsyat, Bu. Pak Haji, mohon maaf nih, kan katanya kita nggak boleh sedekah pakai uang haram. Sedangkan Pak Haji menerima uang sedekahnya pelacur. Nah, ini menarik nih, Bu, ya kan? Kalau dipikir-pikir, ini Haji gila kali ya, masa pelacur sedekah diterima? Nah, ini menarik nih. Apa Pak Haji bilang? Bos, maaf sebelumnya, Bos. Banyak orang yang bilang nggak boleh terima uang haram, sedekah pakai uang haram nggak boleh. Terima uang sedekah, terima. Ada orang mau sedekah pakai uang haram, nggak boleh kita terima. Pertanyaannya satu, dia sedekah seizin Allah apa enggak? Yang menurut si bos uangnya dia haram, kira-kira itu seizin Allah atau enggak? Oke, jawabannya seizin Allah. Sip, setuju ya, sepakat ya. Nah, pertanyaannya adalah, orang yang bilang nggak boleh sedekah pakai uang haram, nggak boleh nerima sedekah dari duit haram, dia sedekah nggak? Yang ngomong kayak gitu. Kalaupun sedekah, berapa banyak dia sedekah? Anak yatim di sini banyak loh. Anak yatim tidak ditanggung, tidak dipelihara oleh negara. Siapa lagi yang mau memuliakan mereka, menyantuni mereka? Kalau bukan kita-kita. Mereka semua lapar. Apa bisa mereka cuman perutnya kenyang dengan kata-kata? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Realistis aja nih. Makan pakai duit, Bos. Ya kan? Ada ustadz cuman bisa ngomong sedekah harus pakai uang halal, nggak boleh terima sedekah dari hasil pekerjaan yang haram. Tapi dia tidak memberi makan anak yatim ini. Tapi ada seorang pelacur, dia bela-belain
berani ngasih 90% dari penghasilannya untuk kasih makan anak yatim. Nah, ada yang namanya hak prerogatif Allah. Ketika seorang pelacur bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan, ya. Memang ceritanya nggak putus sampai situ, ada lagi prosesnya. Sehingga setelah si pelacur ini memberi minum anjing tersebut, Allah berikan dia hidayah sehingga dia bertobat, dan akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga setelah dia menjadi seorang wanita yang soleha. Lewat dia dapat hidayah, dia bertobat, dia menjadi seorang wanita yang muslimin gitu, yang taat agama. Nah, jadi jangan pernah kita memvonis seolah kita yang paling baik gitu. Wih, itu Bu, Pak Haji tuh mandang hal buruk tidak sama sekali dianggap buruk, ya. Begitupun yang positif udah jelas positif. Makanya saya ini guru luar biasa gitu. Bahkan saya pernah jumpa sama Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman, saya yakin pasti suatu saat nanti bakal banyak orang-orang seperti Pak Haji Dwi. Bakal banyak Haji Dwi lainnya di daerah lainnya, sehingga memuliakan anak-anak yatim yang ada di Indonesia tuh terjamin gitu. Sementara ini kan paling ya gitulah, sedih untuk diceritakan. Makanya luar biasa Bu, kalau kita lihat Pak Haji itu benar-benar nggak ada sama sekali memandang orang tuh jelek gitu, positif aja.
Dari kecil nggak pernah Bu? Hah? Dari kecil? Nggak pernah. Gorontalo udah di mana? Oh. Kecuali pacuan kuda. Ya. Apa mau pacuan kuda? Di sini kan hanya Bapak Haji. Ya. Ini bandara ini masuk tahu Banten dia enggak masuk Ya. Jakarta. Ya. Sebetulnya ya. Lalu saya ke Ancol sampai di pelabuhan apa tadi namanya? Priuk. Priuk. Di sana pasar ular. Hmm. Ada sepupu di sana dong. Iya iya iya. Soalnya mereka kerja di kapal tanker, kapal Oh. minyak. Iya. Jadi so hidup di sini sampai so nggak pulang-pulang Gorontalo. Cuman Sepupu. pernah satu kali bapaknya itu pulang, cuman itunya. Pasar ular di Kumuh Kang. Ya. Ah. Barang-barang bekas yang mereka jual di sana ya. Baru juga ada. Ada yang baru ya. Ada. Harus pintar menawar di sana Bu. Kalau kita tanya berapa Bang harganya? Saya suka itu kalau yang jual kain-kain itu di mana Pak? Kain Di mana? Cipadu. Bukan. Bukan di Jakarta. Majestic, Pasar Baru. Tanah Abang. Baru apa itu? Majestic, Pasar Baru, Tanah Abang. Tanah Abang. Oh. Di kapan-kapan dia. Iya.
itu adalah Super Airjet sama 6 Air. Wah, itu tidak rekomen. Maksudnya? Pesawatnya nggak oke. Oh, 6 Air tuh nggak bagus pesawatnya. nggak ada itu begitu namanya nggak berputar. Cuma wings, line. Sampai bandara parkir tidur. Ngantuk. Sejam tadi saya tidur, Bu. Lumayan lah. Itu buburnya hati-hati loh, Bu, di pesawat, jangan sampai dia kebalik. Apa? Bubur Iya, makanya langsung tuh. share. Harus posisi gini dia. Jangan jangan miring, tapi itu ditutup aman sih. Cuma begitu dibuka udah acak-acak. Tas orange sama tas merah mau disatukan. Biar jadi 2 tas yang saya lihat. Wah, ini 4 tas. Tapi Bu, RDA itu membuat para ibu-ibu jadi termotivasi pergi jauh nekat sendiri, Bu. Luar biasa loh. Sama ini saya kan nekat ini ke sini. Kalau dipikir-pikir ya yang penting kan sudah paham ya. Kalau di bandara kita harus kemana, yang penting sih itulah nomor 1 ya, gitu. Karena kalau misalkan nggak paham, repot juga nih, bingung di bandara, nggak ada yang memandu gitu kan. Sementara kita mau bertanya bingung apa yang mau ditanya gitu kan. Kenapa ya? Ah, iya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Jadi apa namanya? Dulu tuh sebelum ada taksi kobul, Bu, ternyata banyak sekali tamu-tamu yang nahan untuk bukan nggak mau datang, cuman bingung nanti kalau sudah sampai di bandara Jakarta sini, terus naik apa gitu kan. Sementara saya nggak ngerti, Mas Regi pesen Grab, saya mau naik taksi. Kata orang-orang kalau naik taksi nanti begini, nanti begitu. Nggak usah lah, mendingan suami juga nggak mengizinkan. Saya lihat di TikTok, saya lihat di Facebook, saya lihat di YouTube, katanya Mas Regi ada taksi kobul katanya. Oh, alhamdulillah, jadi aman, jadi tenang. Sembilan lewat berapa, Bu? Pesawatnya, Bu? Jam 9. Pas. Oke. Ini yang setengah 7. Masuk check-in jam 7. Udah 6.40 ya. Menyisakan
Bagaimana mau hapus ini yang Apa? tiket yang Biarin aja tuh. lalu nggak apa-apa. Gak apa. Soalnya ada orang mau foto lagi ini. Gak. Wih, Gitu. aman ya. Aku udah ngeliat di HP. Batik, 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 batik 2D. 2D terminal 2D. Sampai kaget deh sumpah ya. Batik Air, Batik Air, Batik Air. Alhamdulillah, tiba kita di Bandara Soekarno Hatta, guys. Oh ini, lalu. Oke. Luar biasa.